untuk mengkomunikasikan perasaan kita di ruang obrolan online atau chatting di WA atau di media sosial lainnya. Kadang kita suka menggunakan atau menempelkan gambar-gambar emoji yang bisa menampakkan ekspresi kita dalam wujud wajah berwarna kuning dengan berbagai ekspresinya. Tetapi selain emoji wajah kuning ini, kita mungkin juga pernah menggunakan emoji gambar kepala monyet dalam 3 gestur, yaitu gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Gestur monyet menutup mata itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan malu-malu atau bercanda. Kemudian gestur menutup telinga biasanya digunakan untuk tidak mau mendengar apapun. Dan gestur menutup mulut biasanya juga digunakan untuk mengungkapkan ekspresi yang salah bicara. Meskipun tampaknya gambar ini cuma buat lucu-lucuan, tapi emoji 3 monyet ini ternyata punya makna filosofis yang mendalam, yang mungkin kita salah mengartikan maknanya. Faktanya 3 emoji monyet ini adalah penggambaran dari Three Wise Monkey yang adalah peribahasa kuno Jepang, yaitu Mizaru, see no evil, Kikazaru, hear no evil, dan Iwazaru, speak no evil. Gestur menutup mata disebut Mizaru yang mengajak kita menjaga pandangan penglihatan kita. Gestur menutup telinga disebut Mizaru yang mengajak kita menjaga Kikazaru itu mengajak kita menjaga pendengaran kita. Dan gestur menutup mulut disebut Iwazaru yang mengajak kita untuk menjaga mulut kita. Dari gambar Three Wise Monkey ini kita diajak merenungkan betapa besarnya peran mata, telinga, dan mulut kita untuk menentukan kualitas hidup kita dan bahkan identitas diri kita. Dari ketiga indera inilah kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang bijaksana atau menjadi pribadi lemah yang tidak bisa mengendalikan diri terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita katakan, sehingga kita membiarkan diri dibentuk dan ditentukan oleh apapun di luar diri kita tanpa menyaring apa yang memang baik untuk perkembangan hidup kita atau yang berpotensi akan merusak hidup kita selamanya. Ketika kita memilih untuk membiarkan mata kita melihat yang jahat, membiarkan telinga kita mendengarkan yang jahat, dan membiarkan mulut kita berbicara yang jahat, maka tepat disinilah kualitas hidup kita menjadi sakit. Karena semua yang toksik, yang beracun ini sudah menjadi konsumsi jiwa kita yang cepat atau lambat akan merampas damai dan sukacita dalam hidup kita. Dalam situasi inilah jiwa kita butuh disembuhkan, mata kita butuh disembuhkan, telinga kita butuh disembuhkan, lidah kita perlu dipulihkan. Dan dalam Injil Markus tadi, kita mendengar Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang yang tuli dan gagap atau bisu. Yesus memisahkannya dari banyak orang dan melakukan tindakan yang menunjukkan gestur yang manusiawi dalam penyembuhan, yaitu dengan menyentuh bagian tubuh yang menderita sakit, yaitu telinga dan lidahnya. Sambil berkata, "Efata," maka terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu berkata-kata dengan baik. Tindakannya yang ajaib ini akhirnya cepat menyebar. Dan banyak orang sangat takjub sambil berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Dan tindakan Yesus yang ajaib ini adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi yang berkata, "Allahmu akan datang menyelamatkan kamu
Dan pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Mujizat penyembuhan ini tentu bukan hanya perkara fisik, tetapi terlebih lagi perkara jiwa kita yang sakit ketika mata kita dibutakan oleh segala yang jahat. Ketika telinga kita tertutup untuk mendengar firman Tuhan yang mengajak kita untuk bertobat. Dan ketika mulut kita sulit mengucapkan kata-kata syukur dan lebih suka mengatakan kata-kata yang jahat yang sudah menyakiti banyak orang. Seperti tulisan Rasul Yakobus dalam bacaan kedua tadi, yang menggambarkan sikap orang yang tidak dapat mengendalikan lidahnya karena perkataannya yang menyakitkan dan yang memandang muka. Jika ini yang sering terjadi dengan mata, telinga, dan lidah kita, maka kita sangat membutuhkan bantuan Tuhan yang berkuasa menyembuhkan dari kebiasaan jahat yang sudah merampas damai dalam hidup kita. Biarlah tubuh Yesus yang akan kita sambut dalam hosti kudus nanti menjadi perjumpaan kita yang personal dengan Yesus yang akan menyentuh bagian tubuh kita yang sakit, yang selama ini sudah menjauhkan kita dari damai sejahtera dan yang menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Semoga nilai mizaru, see no evil, kikazaru, hear no evil, dan iwazaru, speak no evil, selalu menjadi usaha kita untuk bisa mengendalikan diri dari segala yang jahat. Dan dengan demikian, kualitas hidup kita pun menjadi seperti Yesus yang menjadikan segala-galanya baik melalui perbuatan dan perkataan kita yang penuh kasih.